Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Jadi pada video hari ini saya akan membahas tentang siklus hidrologi, yaitu proses yang penting yang mengatur pergerakan air di bumi. Jadi saya akan menjelaskan setiap tahapan siklus hidrologi, memberikan contoh nyata, serta membahas bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi siklus ini. Proses yang pertama dalam siklus hidrologi adalah evaporasi. Ini adalah proses penguapan air dari permukaan badan air seperti laut, danau, dan sungai akibat panas sinar matahari. Misalnya ketika matahari bersinar terik di Danau Toba, sebagian airnya akan menguap menjadi uap air. Data menunjukkan bahwa sekitar 80% uap air di atmosfer berasal dari evaporasi dari lautan. Selanjutnya adalah transpirasi, yaitu penguapan air dari permukaan tanaman. Tumbuhan mengeluarkan uap-uap air melalui pori-pori daun mereka. Contoh nyata bisa kita lihat pada hutan hujan tropis di Amazon, di mana transpirasi berkontribusi besar terhadap kelembaban udara. Transpirasi membantu menjaga keseimbangan kelembapan di lingkungan sekitar. Proses yang ketiga adalah sublimasi, di mana es atau salju berubah langsung menjadi uap air tanpa mencair terlebih dahulu. Contohnya bisa kita lihat di daerah pegunungan tinggi seperti Himalaya, di mana es dapat menguap akibat suhu yang meningkat. Setelah uap air naik ke atmosfer, ia mengalami kondensasi, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cairan membentuk awan. Proses ini terjadi ketika suhu udara menurun. Contohnya adalah saat kita melihat awan terbentuk di langit setelah malam yang dingin. Proses berikutnya adalah presipitasi, ketika air kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, atau embun. Misalnya saat hujan turun di Jakarta, air akan meresap ke dalam tanah atau mengalir ke sungai. Data menunjukkan bahwa sekitar 50% dari total presipitasi hujan akan kembali ke lautan. Setelah presipitasi, terjadi proses infiltrasi, yaitu peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Contoh nyata dapat kita lihat saat hujan di pedesaan, di mana tanah menyerap sebagian besar air hujan untuk menjadi cadangan air di dalam tanah. Air yang tidak terserap oleh tanah akan mengalir sebagai runoff menuju sungai dan danau. Ini adalah bagian penting dari siklus hidrologi karena membantu mengalirkan air kembali ke lautan. Aktivitas manusia seperti deforestasi dan polusi dapat mempengaruhi siklus hidrologi secara signifikan. Deforestasi mengurangi jumlah pohon yang melakukan transpirasi, sehingga mengurangi kelembapan udara dan curah hujan. Polusi juga dapat mencemari sumber air, mempengaruhi kualitas dan ketersediaan air bersih bagi kehidupan. Siklus hidrologi sangat penting bagi kehidupan di bumi, karena yang pertama, dia menyediakan air bersih untuk minum. Yang kedua, mendukung pertanian melalui irigasi. Yang ketiga, memelihara ekosistem alami. Jadi kita harus menjaga sumber daya air agar tetap berkelanjutan untuk generasi yang mendatang. Mari kita semua melakukan tindakan nyata untuk menjaga sumber daya air dengan cara menghemat penggunaan air, kemudian menghindari pencemaran sumber air, dan yang terakhir, mendukung program reboisasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi sekian saja dari saya, terima kasih.